Kebakaran besar dilaporkan terjadi di kawasan industri perminyakan di Fujairah, Uni Emirat. Zona industri perminyakan Fujairah sendiri dikenal sebagai salah satu pusat penyimpanan dan distribusi bahan bakar terbesar di kawasan tersebut. Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa pihaknya memiliki hak untuk merespon demi menjaga kedaulatan negara. Selain serangan drone, sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab juga dilaporkan berhasil mencegat sejumlah rudal balistik, rudal jelajah, serta drone lain yang diluncurkan dalam waktu yang hampir bersamaan. Di sisi lain, Iran membantah tuduhan tersebut. Media pemerintah Iran mengutip sumber militer yang menyatakan bahwa tidak ada rencana sebelumnya untuk menyerang fasilitas minyak di Uni Emirat Arab. Sumber tersebut justru mengaitkan insiden itu dengan dinamika militer di kawasan, termasuk aktivitas Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz. Pernyataan lain juga memperingatkan bahwa setiap tindakan yang dianggap merugikan kepentingan Iran dapat memicu respon lebih lanjut. Insiden di Fujairah terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi penghubung utama distribusi energi global. Dalam beberapa waktu terakhir, wilayah ini menjadi titik panas akibat konflik yang melibatkan sejumlah negara besar. Serangan terhadap fasilitas minyak dan kapal tanker mempertegas resiko terhadap stabilitas pasokan energi dunia. Sebelumnya, sejumlah laporan juga menyebut adanya insiden terhadap kapal yang melintas di jalur itu. Situasi ini memperburuk kondisi keamanan maritim dan meningkatkan kekhawatiran akan gangguan distribusi minyak global. Sejumlah negara dan organisasi internasional turut mengecam serangan tersebut. Negara-negara di kawasan Teluk menyatakan dukungan terhadap Uni Emirat Arab dalam menjaga keamanan dan kedaulatannya. Selain itu, negara-negara Barat juga menyerukan agar ketegangan tidak terus meningkat. Mereka mendesak semua pihak untuk kembali ke jalur diplomasi guna menghindari konflik yang lebih luas. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Uni Emirat Arab mengumumkan kebijakan pembelajaran jarak jauh untuk seluruh sekolah negeri dan swasta. Kebijakan ini diberlakukan sementara guna memastikan keselamatan siswa dan tenaga pengajar. Langkah tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi potensi ancaman lanjutan serta menjaga stabilitas di dalam negeri. Sebuah tirai asap tebal menyelimuti kota Liuyang di Provinsi Hunan pada hari Selasa setelah terjadi ledakan di pabrik kembang api yang menewaskan sedikitnya 26 orang dan menyebabkan 61 orang terluka. Rekaman menunjukkan bingkai jendela dan pintu terhempas oleh kekuatan ledakan di kompleks Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company.
Kondisinya airnya semakin naik, mulai pas naiknya jam 12 malam. Tingginya sekitar kalau di Kampung Pangasinan sih 2 meteran. Ini banjir sih udah berkali-kali, gak kehitung sih Pak. Tapi ini akan air dari Cibeet, jadi meluap. Ya kalau itu sih masih terganggu ya, gimana ya, soalnya kan aktivitas kerjaan kita jadi terganggu, bisa kerja gitu. Kalau dari kondisinya sih udah dari kemarin-kemarin hujan dari arah sana ya, arah Loji. Terus airnya meluap ke sini. Kalau Cibeet sama Citarum Besar itu pasti alirannya ke sini. Terkena dampaknya ke sini. Harapannya supaya ada solusinya lah, supaya jangan banjir terus ya, karena kami sebagai warga Pangasinan sudah hampir lelah, hampir capek gitu ya. Gimana ini solusinya, nggak pernah ada solusi yang pasti gitu untuk kami di sini warga Pangasinan. Amerika Serikat adalah pemegang tahta militer terkuat di dunia. Namun di sebuah celah sempit bernama Selat Hormuz, ribuan ton baja kapal induk Amerika berhadapan dengan realitas geografi yang mematikan. Proyek kebebasan yang baru-baru ini diumumkan Presiden Donald Trump malah menambah tensi ketegangan di kawasan. Sebab Trump mengeklaim militer AS akan mengawal kapal-kapal dagang yang terdampar di jalur energi vital itu agar bisa keluar dari kawasan dengan selamat. Tapi mengapa kekuatan raksasa Washington seolah tumpul di hadapan taktik Iran? Kita mulai dari garis depan pertempuran. Times of India melaporkan sebuah pandangan yang menarik, di mana kondisi AS dan Iran adalah duel antara kekuatan murni melawan geografi atau letak wilayah. Di bawah bendera proyek kebebasan, Donald Trump berjanji untuk membimbing kapal-kapal yang terisolasi di selat tersebut. Operasi ini dikemas sebagai gestur kemanusiaan, membantu negara-negara netral yang kapalnya kehabisan pasokan logistik. Namun di balik retorika itu ada pesan kekuasaan yang sangat keras. Sayangnya, realitas di lapangan tidak seindah pidato di Washington. Begitu proyek kebebasan dimulai, Iran segera membalas dengan apa yang disebut sebagai residual firepower atau sisa kekuatan api yang masih sangat mematikan. Drone dan rudal Iran menghujani provinsi Fujairah di Uni Emirat Arab, memaksa pertahanan lokal bekerja ekstra keras. Di lain sisi, AS masih sangat sulit menembus celah sempit itu karena masalah geografi. AS memang memiliki kapal induk dan sistem pengawasan tercanggih, namun Iran memiliki kedekatan jarak. Dengan gudang rudal pesisir, drone bunuh diri dan kapal cepat yang lincah, Teheran mampu mendikte dinamika eskalasi yang akan terjadi. Bahkan gangguan kecil saja sudah cukup untuk membuat perusahaan asuransi menaikkan premi dengan harga yang meroket. Hasilnya, para eksekutif pelayaran lebih memilih menghentikan kapal mereka daripada bertaruh dengan risiko jutaan dolar. Hingga saat ini, sebagian besar kapal memilih mengikuti skema lalu lintas yang dikendalikan Iran daripada koridor yang diusulkan Amerika.
Ini adalah bukti nyata bahwa di Selat Hormuz, Iran mungkin tidak lebih kuat dari AS, tetapi mereka adalah pihak yang menetapkan garis merahnya. Dampaknya pun sangat terasa di dapur warga Amerika, karena harga bensin melonjak hingga $4,46 per galon, naik 50%. Bagi Trump, ini bukan sekadar krisis militer, namun ancaman bagi kelangsungan politik domestiknya. Meski kondisi di lapangan demikian, krisis ini bukan hanya soal rudal dan kapal tanker saja. Ini adalah perang di meja diplomasi internasional, di mana disinilah peran Cina menjadi pusat perhatian. Melansir Al Jazeera, Menteri Keuangan AS Scott Bessent baru-baru ini meluncurkan kritik tajam melalui Fox News. Ia secara terang-terangan menuding Cina sebagai penyokong utama ekonomi di Iran. Logikanya sederhana namun menohok. Teheran adalah sponsor terorisme terbesar dan Beijing membeli 90% energi dari mereka. Maka menurut Washington, Beijing secara tidak langsung mendanai aktivitas tersebut. Tudingan ini dilemparkan tepat sebelum kunjungan krusial Presiden Trump ke Beijing untuk bertemu Xi Jinping. AS memang berada dalam posisi yang unik. Di satu sisi mereka menuding Cina, namun di sisi lain mereka mendesak Beijing untuk menggunakan pengaruhnya agar Iran mau membuka kembali selat tersebut. Washington turut mengakui mereka memiliki kendali mutlak atas Selat Hormuz secara militer, namun secara diplomatik mereka buntu. Di Dewan Keamanan PBB, upaya AS untuk mengecam blokade Iran juga berulang kali dijegal oleh veto dari Cina dan Rusia. Menurut Kedubes Cina, resolusi AS berat sebelah dan krisis ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah tekanan maksimum yang dimulai Trump sejak 2018 saat ia keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA. Cina sendiri tetap teguh pada posisinya, tidak mengakui sanksi sepihak dari Washington dan akan terus membela kepentingan sah perusahaan-perusahaan yang berdagang dengan Teheran. KTT minggu depan antara Trump dan Xi adalah kunci, sebab sejak kembali ke Gedung Putih pada 2025, Trump tampak ingin mengalihkan fokus kebijakannya kembali ke belahan barat dan stabilitas dengan Cina sangat diperlukan untuk mencapai itu semua. Kini Selat Hormuz jadi panggung di mana kekuatan militer tidak selalu bisa membeli keamanan. AS mungkin punya senjata mematikan, tapi Iran memiliki kunci geografis yang sangat sulit ditembus. Akankah diplomasi di Beijing nanti akan membuka gembok Selat Hormuz bagi Trump? Pantau perkembangan konflik Iran-AS di kawasan Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com. Dan konstruksi juga berjalan dengan baik. Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan di 2,42%. Turun dari 3,48% di periode yang lalu di bulan Februari, di bulan Maret, kemudian juga indeks keyakinan konsumen di 122,9, neraca dagang positif untuk 71 bulan di 3,32 biliar, kemudian cadangan devisa per Maret 148, neraca pembayaran surplus 6,1 dan realisasi investasi naik 7% menjadi 498,8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman media cetak, media elektronik, saya bersama Pak Gubernur Bank Indonesia, Ketua LPS, Pak Menteri Keuangan, dan Ketua OJK. Tadi rapat dengan Bapak Presiden dan dilaporkan kepada Bapak Presiden kondisi perekonomian saat ini yang dari hasil tadi pengumuman BPS di kuartal pertama baik, kita pertumbuhannya di 5,61 dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2.
Kemudian dari beberapa pertumbuhan kita melihat bahwa pertumbuhan konsumsi baik di 5,52%, kemudian juga konsumsi pemerintah juga naik 21,31%, kemudian juga dari segi ekspor dan import juga positif. Dari segi lapangan usaha, sektor industri, sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan, jasa lainnya, dan juga transportasi pergudangan, pertanian, dan konstruksi juga berjalan dengan baik. Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan di 2,42%, turun dari 3,48% di periode yang lalu, di bulan Februari, di bulan Maret, kemudian juga indeks keyakinan konsumen di 122,9%, neraca dagang positif untuk 71 bulan di 3,32 bilion. Kemudian cadangan devisa per Maret 148, neraca pembayaran surplus 6,1 dan realisasi investasi naik 7% menjadi 498,8. Kemudian kredit growth di 9,49%, dana pihak ketiga berarti trust dari masyarakat tinggi 13,55%. Dan kemudian tentu beberapa hal yang menjadi perhatian tentu terkait dengan Bapak Presiden melihat terkait dengan capital outflow, dan capital outflow tadi didalami bahwa disebabkan oleh pasar modal, kedua SBN, dan ketiga dinetralisasi oleh SRBI. Dan tadi disepakati, dilaporkan ke Bapak Presiden, kesepakatan kerjasama antara BI dan Menteri Keuangan, sehingga ke depan ini bisa dijaga terkait dengan capital outflow. Dan selanjutnya terkait dengan rupiah, Bapak Presiden menanyakan, nanti dijelaskan oleh Pak Gubernur, terutama juga terkait dengan diperdagangkannya mata uang Indonesia secara forward di beberapa negara. Silakan Sari. Yang terakhir terkait dengan regulasi devisa hasil ekspor sumber daya alam. Jadi revisi perubahan terhadap PP 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50%, dan juga terkait dengan sektor ekstraktif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku 3 bulan. Baik, cukup. Ada pertanyaan? Nanti sesudah matang nanti kita umumkan. Lagi digoreng dulu. Cukup ya? Jadi angka-angka yang saya sebut waktu itu dengan asumsi $100 per barel itu sudah memasukkan asumsi nilai tukar yang tidak jauh dari sekarang. Jadi angkanya nggak berubah, jadi fiskal tetap aman, sudah kita perhitungkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
teman-teman media cetak, media elektronik, saya bersama Pak Gubernur Bank Indonesia, Ketua LPS, Pak Menteri Keuangan, dan Ketua OJK. Tadi rapat dengan Bapak Presiden dan dilaporkan kepada Bapak Presiden kondisi perekonomian saat ini yang dari hasil tadi pengumuman BPS di kuartal pertama baik, kita pertumbuhannya di 5,61. Dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2. Kemudian dari beberapa pertumbuhan kita melihat bahwa pertumbuhan konsumsi baik di 5,52%. Kemudian juga konsumsi pemerintah juga naik 21,31%. Kemudian juga dari segi ekspor dan import juga positif. Dari segi lapangan usaha, sektor industri, sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan, jasa lainnya, dan juga transportasi pergudangan, pertanian, dan konstruksi juga berjalan dengan baik. Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan di 2,42%, turun dari 3,48% di periode yang lalu, di bulan Februari, di bulan Maret. Kemudian juga indeks keyakinan konsumen di 122,9, neraca dagang positif untuk 71 bulan di 3,32 bilion. Kemudian cadangan devisa per Maret 148, neraca pembayaran surplus 6,1, dan realisasi investasi naik 7% menjadi 498,8. Kemudian kredit growth di 9,49%, dana pihak ketiga berarti trust dari masyarakat tinggi 13,55%. Dan kemudian tentu beberapa hal yang menjadi perhatian tentu terkait dengan Bapak Presiden melihat terkait dengan capital outflow, dan capital outflow tadi didalami bahwa disebabkan oleh pasar modal, kedua SBN, dan ketiga dinetralisasi oleh SRBI. Dan tadi disepakati dilaporkan ke Bapak Presiden kesepakatan kerjasama antara BI dan Menteri Keuangan sehingga ke depan ini bisa dijaga terkait dengan capital outflow. Dan selanjutnya terkait dengan rupiah, Bapak Presiden menanyakan, nanti dijelaskan oleh Pak Gubernur, terutama juga terkait dengan diperdagangkannya mata uang Indonesia secara forward di beberapa negara. Silakan Sari. Yang terakhir terkait dengan regulasi devisa hasil ekspor sumber daya alam. Jadi revisi perubahan terhadap PP 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50%, dan juga terkait dengan sektor ekstraktif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku 3 bulan. Baik, cukup. Ada pertanyaan? Nanti sesudah matang nanti kita umumkan. Lagi digoreng dulu. Cukup ya? Jadi angka-angka yang saya sebut waktu itu dengan asumsi $100 per barel itu sudah memasukkan asumsi nilai tukar yang tidak jauh dari sekarang. Jadi angkanya nggak berubah, jadi fiskal tetap aman, sudah kita perhitungkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Minha opinião como turista, penso que não, porque nós turistas primeiro não tínhamos conhecimento desse vírus, estamos tranquilos, mesmo em Portugal os turistas que vêm para cá não têm conhecimento nenhum de qualquer tipo de vírus, por isso, da nossa parte, a nível de turismo não, agora vocês aqui, a população, não sei como é que vocês estão a tratar o caso, mas é uma questão de vocês, as vossas autoridades competentes têm que avaliar. Sim, isso claro, isso é evidente. A primeira coisa que devem fazer é mesmo isso, é neste momento preocuparem-se com o povo, isolar a área, tomarem medidas, mas isso as autoridades penso que é uma das coisas que devem fazer inicialmente, é tomar essas medidas, é pegar, isolar a área, preocupar-se e analisar que tipo de vírus é que pode trazer, se realmente é um vírus que pode se propagar ou não, e terem atenção quais as consequências que a posteriori isso pode trazer mesmo para o turismo. Como é que eu avalio? Penso que vocês neste momento têm que isolar a área para saber qual é a origem, que proporções é que pode tomar. Não deixar que isto chegue ao turismo, porque vocês são um povo neste momento que vive um bocadinho do turismo, estão a crescer bastante. E isto, trazer este vírus neste momento aqui para a vossa ilha, não ia ser muito bom a nível de propaganda turística. É óbvio que sim, porque que trata de uma situação normal, né? Portanto, é uma situação anormal. E agora, só que aquela problemática ali é uma questão que é a primeira vez que isso acontece, né? E na Cabo Verde pode ser a primeira vez, mas isso é onde no mundo, né? E já tem acontecido situações idênticas. Então, nesse caso ali, a primeira medida a tomar é autoridades, né, de saúde sanitária e chega perto do local e toma as medidas necessárias de acordo com um conjunto de orientações que existem naquele campo lá e também para tranquilizar toda a pessoa, segundo informações e a situação está controlada, não é? E é uma medida provisória até que a autoridade termine de fazer esse trabalho. Portanto, de antemão, a medida, para mim, é... Sim, segundo a informação que nós tudo não ouvi, que aquele barco que está atracado no porto, né, segundo ele tem uns vítimas dentro dele que é originário de uma doença que não sabe, talvez que a doença ainda que tem autoridade competente para saber qual tipo de doença que origina que as vítimas estão naquele barco lá. Aquele barco lá, por acaso, na minha opinião, ele deveria afastar de porto bem longe, depois voltar com ele para onde que ele está usando para ver. Nossa terra ali é pequenino,
nunca tem condições próprias e se aquela doença bem para bem entrar no país, nunca tem condições de bem propaganda como aquilo poder talhar. Nem com o paludismo em si, que é uma doença simples, nunca tem condições favoráveis, quanto mais uma doença desconhecida, que ela é uma coisa que a autoridades competentes devem tomar.